Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Sabtu 24 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, kaum muda adik-adik, terlebih kaum muda. Wah, semoga semangatnya sungguh membara. Namun semuanya di masa pandemi ini bisa sungguh semangatnya ada yang bleret. Semoga kita sungguh punya semangat yang membara. Tuhan memberikan perumpamaan ketika pohon ara sudah 3 tahun tidak berbuah, akan ditebang. Nah, namun akhirnya masih diberi kesempatan. Nah, mari kita sadari sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, kaum muda, adik-adik, kita masih diberi kesempatan. Semoga kesempatan ini tidak menjadi sia-sia. Kalau kita tidak berupaya, dikatakan dalam Injil, "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Nah, mari kita mencangkul, memberi pupuk dalam hidup kita ini. Supaya apa? Supaya kesempatan waktu hidup yang diberikan Tuhan tidak sia-sia, tidak percuma. Semua orang satu hari waktunya sama, 24 jam. Ada yang satu hari dia bisa memimpin negara, memimpin perusahaan. Nah, gimana? Apakah kita mampu memimpin diri kita sendiri sehingga kesempatan hidup, waktu yang diberikan kepada kita tidak sia-sia? Karena kita berupaya, berjuang, bahkan berani meneteskan keringat, berani berjerih payah, sehingga hidup kita berbuah seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena setiap pribadi diberi kemampuan, bahkan diberi potensi, diberi energi,
hanya kadang seringkali kurang percaya diri, terlalu memandang rendah diri, terlalu takut salah. Maka semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap salah, siap berubah, sehingga hidup kita menghasilkan buah seturut kehendak Allah. Jangan lupa, siap salah, siap berubah, hidup pasti berbuah. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.